Oke teman-teman, selamat malam ya kalau di podcast ini. Kali ini kita bakal ngomong di salah satu program Total Politik yang bernama Teman Mikir. Oke. Kali ini gue kedatangan teman gue, salah satu orang yang cukup mendapatkan keviralan ketika aksi 29-30 September, yaitu Bro Sultan Rifandi. Sebagai salah satu co-founder Centennials.id dan mantan presiden mahasiswa UIN Jakarta. Mantan presiden mahasiswa UIN Jakarta. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Gimana nih Ruli? Kesibukan lu sebagai seorang yang udah demis dari presiden mahasiswa dan kemarin udah lulus juga ya Bang? Sudah alhamdulillah. Lagi ngapain aja nih Bang? Ya kita lagi beberapa bentuk wadah lah ya, komunitas, kolaborasi sama kawan-kawan yang lain, sama Dino, Manik, Vinto, Prama dan lain-lain sebagainya. Di samping itu juga ya baru fresh graduate banget berarti nih ya gue nih. Baru beberapa minggu terakhir baru lulus, bahkan ijazah belum gue pegang gitu. Ijazah belum gue pegang juga. Jadi ya sambil nyantai-nyantai dulu lah. Oh, berarti masih belum lupa-lupa banget lah ya Bang ya sama dunia kemahasiswaan ya? Enggak loh, enggak akan lupa juga kayaknya. Karir politik lu sebagai aktivis mahasiswa tuh dimulai dari mana Bang? Wah, kalau itu karir politik kayaknya agak kotor ya konotasinya. Cuma karir mungkin kemahasiswaan lu lah. Proses kemahasiswaan, keorganisasian mungkin itu udah mulai dari semester 1 sebetulnya. Ketika berbagai wadah yang coba gue libatkan diri gue ke dalam sana itu memang sudah dimulai sejak semester 1. Kayak di semester 1 gue udah masuk ke salah satu LSO atau apa komunitas lah ya di kampus, di FISIP, terkait FISIP mengajar, bergerak di bidang pendidikan. Dan ya kita Sabtu Minggu di lapak pemulung gitu kan, ada jadwal dan lain sebagainya. Sejak semester 1 juga gue di HMI, udah LK1 juga di HMI Komvisip. Ya mungkin sejak itu pada akhirnya melibatkan diri di dalam berbagai proses, tapi bukan dalam tafsiran yang orientasi politik ya, orientasi jabatan. Semester 3 juga gue coba mencalonkan diri di HMJ gitu kan. Jadi udah dari semester 1 lah. Dari semester 1 ya. Berarti lu dimulai dari bisa dibilang karir kayak sosial pertama, tiba-tiba proses. Gue lebih suka proses. Proses awalnya itu lu masuk ke dunia sosial yang emang nggak ada lawan lu, tiba-tiba lu masuk ke salah satu organisasi ekstra terbesar, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jurusan lu politik ya? FISIP ilmu politik. Oh, lu ilmu politik. Oke. Lu pernah kalah gak sih dalam setiap pertarungan di kampus? Itu di HMJ gue kalah. Di HMJ lu kalah? Iya, mencalonkan sebagai wakil ketika itu semester 3 kalau gak salah. Wakil ketua HMJ waktu itu, dan itu kalah. Tapi setelah itu gue masuk dalam kepengurusan di UNIF. BEM. Ya, masuk BEM. Oh, maksud gue ya cukup sulit juga maksud gue di usia gue yang juga seorang mahasiswa. Setelah kalah tuh pasti mental lu kena dong. Oh gitu. Berarti pernah kalah juga nih Ruli? Oh, alhamdulillah gue belum pernah kalah. Maksud gue kayak bangkit lu gimana sih dalam proses lu itu yang ya pasti berat dong. Kalah itu nggak mungkin ringan juga. Bagi kalah itu kan juga hal yang pasti psikis lu juga keganggu dong maksud gue. Bangkit lu gimana sih? Iya, sebetulnya apa ya, itu berkaitan erat dengan starting point kita sih. Jadi singkat cerita, waktu gue mencalonkan jadi presma di UNIF itu nggak ada harapan menang. Maksudnya setiap hitung-hitungan, proses, dinamika dan lain-lain sebagainya, tiap hari gue dapat kabar kekalahan gitu loh. Tetapi ada starting point yang gue bersama tim ketika itu, yang sepahit apapun kabar di hari itu bahwa ini pasti kalah, terus jalan aja proses, terus jalani prosesnya, gitu loh. Jadi untuk stuck tuh kayaknya kita, meskipun semua orang udah bilang udah mending lu nggak bakal menang nih, udah lu berhenti aja gitu, sampai sini aja gitu kan kira-kira. Tapi ya bareng sama tim, bareng sama teman-teman lah, itu ya terus hadapin aja, jalanin proses maju aja. Maju terus pantang mundur. Iya gitulah kira-kira. Lu dulu udah pernah punya mimpi gak untuk jadi presma
di UIN atau sebelumnya? Oh belum. Nggak ada berarti. Nggak ada, Berarti nggak ini semua hal yang tiba-tiba datang aja kalau. Begini, kan sejak semester 3 itu tuh sejak Bekala di HMJ itu kan langsung berproses di UNIF. Yang ketika itu presmanya juga senior gue di jurusan, wakil presmanya juga senior gue di pondok ketika itu kan. Senior HMI nih. HMI juga. Ya, HMI juga. Sedikit banyak paham lah kira-kira. Nah terus di situ pada akhirnya tergambar lah bahwa seperti ini dinamikanya di UNIF. Seperti ini cangkupannya. Seperti ini ternyata ruang lingkup pengaruhnya. Sehingga mulai dari situ terfikirkanlah bahwa jadi kalau di tataran universitas seperti ini loh. Setelah itu gue gabung lagi di kepengurusan berikutnya di UNIF juga. Di UNIF juga. Jadi menteri dong atau enggak? Sekretaris sekbid sih kalau di UIN pakai sekbid, sama lah kayak sekretaris menteri. Di situ pada akhirnya semakin konkret dan semakin mengerucut bahwa gue semakin bisa membandingkan apa yang dilakukan sama yang sebelumnya dan apa yang tidak dilakukan, begitu pula yang sekarang gitu loh. Nah jadi imajinasi itu semakin terkonkretkan, semakin jelas gambarnya, dan pada akhirnya terpantiklah bahwa oke deh, coba deh kalau misalkan memang ada kesempatan kita tampil deh yang kurang-kurang dan kita lanjutkan yang bagus-bagus. Begitulah kira-kira. Begitu ya. Maksud lu kan lahir maksud gue jadi ketua BEM. Ketika waktu itu ketua BEM tuh lagi risingnya semua tuh. Masa sih? Ada Fatur, ada Dino, ada Manik. Waktu itu lu dapat maksud gue waktu itu ada kejadian politik yang waktu itu yang membuat masyarakat itu percaya ada lagi kepada momentum mahasiswa. gitulah ya. Hal ini lu pernah kebayang nggak, maksud gue kayak tiba-tiba pas lu jadi presma gitu tiba-tiba lu viral? Karena sebelum itu kan ada fenomena Obed sama Zadid waktu itu. Lu berarti nggak pernah ngebayangin itu dong? Atau nggak pernah sama sekali. Bahkan bisa dibilang ketika itu gue berangkat dari bisa dibilang nggak diharapkan lah, karena ada dinamika di dalam kampus yang rame-rame itu waktu pergantian rektor UIN itu kan bertepatan sama Pemira tuh, pergantian di Pemira di UIN juga. Itu agak chaos tuh, agak ada dinamika sehingga agak ngaret. Dan ruang waktu gua yang harusnya Desember itu sudah melakukan Pemira di 2018 itu ngaret sampai kalau nggak salah hampir pertengahan 2019. Artinya secara waktu gua diperkirakan adalah pengurus yang paling sebentar. Yang kedua, dan pengurus sebentar paling ngerjain apa sih? Ngerjain ospek, PBAK, selesai ganti lagi, kira-kira begitulah persepsinya. Dan juga apa yang dilakukan sama abang-abang gue sebelumnya, pres-pres sebelumnya itu sudah luar biasa. Apa yang dilakukan sama yang Bang Rian gitu kan, apa yang dilakukan sama Bang Nabil itu sudah yang mematok standar yang tinggi banget. Jadi ketika itu gue berangkat dari ya udah nothing tulus aja deh. Lo berarti udah nothing tulus. Tiba-tiba ada fenomena politik waktu itu, aksi 29 30 September, yang mana waktu itu ya cukup dapat perhatian publik waktu saat itu ya. Ketika itu waktu itu lu bahkan lu diundang di Rossi yang sama Ali Ngabalin sama Rocky Gerung ya waktu itu. Perasaan lu waktu itu gimana Bang? Maksud gue karena itu kan abang-abang kita juga, maksud gue mereka juga lebih Ngabalin ya, maksud gue kayak posisi lu waktu itu gimana? Apalagi waktu ketemu dia dinda-dindaan kan. Biasa sih Rul, gimana ya, jadi gue dapet undangan di jurusan buat ngomongin masalah politik sama dapat undangan di Rossi, bagi gue sama aja, sama-sama undangan. Gue menyamakan semua audiens gitu maksudnya. Jadi orang wah di TV, bagi gue biasa aja karena gue menyamakan undangan yang gue diundang bahkan di komisariat kah atau di jurusan kah atau di komunitas yang baru sangat sederhana lah apa segala macem. Bagi gue sama aja, ketika gue waktu kosong dan bisa ya lu datang. Gue datang. Sama halnya ketika ya ada di Rossi di TV One atau di mana ya gue datang. Dan gue menyamakan
lawan bicara, lawan Ya, diskusi gua. karena biasa lawan diskusi lu di Komsat beda dong sama lawan diskusi lu waktu ketika di Rossi. Justru lebih berat di komisariat Ya, bahkan mungkin itu kan secara kira-kira. narasi ya, tapi secara kekuatan maksud gua. Iya itu dia maksud, makanya ketika dihadapkan dengan ya itu di stasiun televisi sama Besar orang-orang yang ya. besar di negeri ini, justru gue lebih deg-degan ketika waktu semester 1 gue langsung disuruh presentasi Plato dan Socrates di Bertrand Russell gitu loh. Itu maksud gue ya udah itu sama-sama undangan dan gue juga nggak terlalu yang gimana ngadepin mereka gitu loh kira-kira. Waktu itu kan posisi lu sebagai presiden mahasiswa ya, pasti banyak lah maksud gua kayak ini feeling gua sih. Kekuatan politik, maksud gua elit-elit politik yang mencoba mendekati lu ya. Kan kayak maksud gua ya, ini yang pengen gua tanyain sih sama setiap presiden mahasiswa ya. Oh gitu. Kayak lu gimana sih nahan, maksud gua kayak tiba-tiba ada abangda ini kan tiba-tiba yang ya udahlah Dinda, abang ini lebih ngerti Dinda. Lu gimana sih maksud itu, pasti ada kan pasti maksud gua. Iya ada itu. Sama lah halnya ketika kita bertemu dengan siapapun lah, terutama senior yang ketika nama kita didengar banyak orang dan pada akhirnya dia menyoroti kita atau bahkan perhatian sama kita, ya bagi gue itu juga silaturahim biasa aja loh. Maksud gue nggak sebetapapun mereka punya kesalahan gitu ya. Dalam arti dia senior yang mungkin ketika gue komunikasi sebelum jadinya gue ketika jadi presma ya mungkin dia cuek kah atau seperti apa, itu biasalah gue mewajarkan hal itu, mungkin lagi sibuk atau apa pun. Ketika tiba-tiba dia datang karena posisinya wah udah jadi dan sudah diperbincangkan gitulah kira-kira, kemudian dia ngontak, ya gue balas biasa aja. Jadi nggak ada yang dulu lu diemin gue sekarang gue diemin lu nih, nggak ada sih. Maksud gue gini bang, apa gimana? Maksud gue kayak tekanan, Tan lu nggak usah demo lah, abang Oh ini, maksudnya yang mengarahkan seperti ya, itu. Oh ya ada. Abang ini pasti maksud gue lu gimana tuh, maksud gue untuk, karena lu nggak mungkin juga pengen mutusin hubungan sama abang-abang lu pasti. Iya betul itu ada, dan gejolak dan dinamikanya gue bisa rasakan itu begitu luar biasa. Bahkan sempat di dalam satu waktu ketika tekanan itu begitu masif lah ya, itu kan berbagai banyak tekanan tuh, dan kita kan nggak boleh tampilkan tekanan itu ke publik ke depan ya. ke kawan-kawan gitu biar sakitnya lu aja yang ngerasain ya. Nggak juga sih, maksudnya biar nggak pada ini juga aja gitu, bareng para kepo aja. Nah di situ sampai kalau nggak salah waktu itu Win kan kalau demo kan siang mulu tuh, di atas jam 2 jam 1. Itu gue sholat zuhur di masjid kampus tuh, itu gue sampai nangis. Ini apa yang gue lakuin salah ya, itulah kira-kira. Ini apa jalan gue yang gue pilih ini separah itu gitu kan. Tapi pada akhirnya ya udahlah, maksud gue punya teman-teman yang udahlah jalan aja, dimin aja gitu lah. Ada support system juga yang cukup inilah berpengaruh, membantu dan sangat berpengaruh. Jadi ya udah gue tetap jalan on the track, meskipun ini bukan berarti mendisclaimer ya bahwa gue the one and only gitu loh yang melakukan hal itu. Makanya tadi sebetulnya banyak lah, ini bukan kerja presma sebetulnya. Ini kerja kawan-kawan yang mereka terlibat langsung, bahkan tukang gorengan yang ada depan DPR juga menurut gue juga dia berkontribusi lah gitulah kira-kira. Ya gue pengen nanya nih dari perspektif lu nih. Pada waktu itu kan banyak tuh presiden mahasiswa tuh kan bukan cuma dipuja-puja waktu itu. Oh gitu ya. Ketika 2930 itu banyak juga yang dicaci maki kan, maksudnya kayak ada Manik, bahkan Fatur terutama yang menurut gue yang paling banyak ya kena dampak serangan itu. Lu ngeliat itu gimana bang? Maksud gue kan mungkin jalan yang lu pilih beda doang gitu loh. Karena mereka mungkin juga turun ke jalan. Waktu itu kan ada beberapa gerakan di beberapa kota yang melakukan aksi tanpa penokohan, tapi tiba-tiba lu dapat gerakan penokohan ini. Menurut lu gimana bang? Sebagai ya lu juga berjuang dan mereka juga berjuang, tiba-tiba mereka kayak ngerasa ini apa-apaan sih ini orang tiba-tiba terkenal gitu. Sebetulnya banyak variabel. Pasti lu juga diserang di kampus kan, gak mungkin enggak. Pasti. Tapi kita bisa baca serangan itulah dari mana asalnya, apakah
sesuai fakta atau fitnah dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau bicara fenomena dukungan dan hujatan, menurut gue kedua tempat itu sama. Artinya ketika lu tampil ke depan, lu perkenalkan diri lu dan pemikiran lu, gitulah kira-kira, maka lu akan dapat dukungan, itu wajar. Lu akan dapat hujatan juga wajar sebetulnya, kalau kita sama ratakan posisinya ya. Tapi di kasus yang terjadi di beberapa kawan-kawan gue kayak Fatur, kayak Manik dan lain-lain sebagainya, itu ada banyak variabel. Ada banyak sekali variabel. Variabel pertama yang gue juga udah sampaikan ketika ini analisis gue sih sebetulnya. Kita kan waktu itu kumpul di Trisakti. Ya. Oke. Kita kumpul di Trisakti bareng tuh semuanya. Teklap lah ceritanya untuk konsolidasi aksi lah. Konsolidasi aksi 22 kalau nggak salah, untuk tanggal berapa gitu lupa lah, pokoknya September gitu kan. Kan 23 dulu baru 29 30. Iya, nah Sabtu atau Minggu gitu kan. Nah di situ kita menyepakati bahwa tanggal sekian di tempat ini jam sekian kita aksi. Ya. Forum ini gue sampein juga waktu itu ke Manik, ke Dino. Forum ketika itu berhasil membuat pesawat terbang. Ya. Maksudnya apa nih pesawat Tapi terbang? di forum itu kita tidak membicarakan bagaimana ketika pesawat itu di atas langit dan bagaimana pesawat itu landing. Ya. Dan gue juga kaget ketika itu yang gue bukan bagian dari aliansi BEM apapun, ya bahkan ya Win kan di bawah naungan BEM PTKIN se-Indonesia yang nggak punya jabatan struktural juga, gitu kan. Maksudnya Win Jakarta gue datang dengan ya udah gue bawa kampus gue doang, nggak aliansi BEM sih, nggak BEMNUS, nggak apa segala macam. Pada akhirnya forum itu berhasil menyepakati bahwa kita terbangkan pesawat bareng-bareng. Begitu pesawat di atas ternyata banyak seragam. Ya. Ada banyak yang pakai cara ini, begini, begitu dan lain sebagainya. Publik menanti apa akhir dari pesawat ini. Akhirnya setiap fenomena yang dilakukan oleh si orang-orang yang menerbangkan, termasuk gue juga gitu kan, akhirnya ekspektasi tinggi tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya dihujat. Dikirain sudah selesai pesawatnya terbang. Paham nggak kira-kira analoginya tuh? Gue nggak paham sih bang, jujur gue nggak paham. Maksud gue lu mungkin bisa jelasin secara detail. Maksud gue kayak, jadi singkat cerita, kita berhasil aksi tapi tidak berhasil mengkonsolidasikan apa hasilnya dari aksi itu. Nah ini juga salah satu keresahan gue juga ya pribadi ya. Maksud gue kayak lu pasti demo tuh udah mulai tahun 2015 ketika lu maba mungkin kan. Lu demo gue lihat, dan selama gue 2016 nih, kita kan gak jauh-jauh banget nih bedanya. Selama ini gue demo tuh, menurut gue apa yang selama ini gue perjuangin tuh gak pernah menang. Lu gak capek apa emang kayak debatable sih demo apa enggak? Demo itu maksud gue kayak gue demo tuh bagi gue ya jalan terakhir. Kalau nggak demo gimana? Kalau nggak demo ya kita bisa melihat ya mereka lebih baik atau lebih parah kira-kira? Wah lebih parah lah maksudnya. Artinya gini loh, maksud gue ya kita bisa berdebat soal hasil apa sih yang lo hasilin dari demo. Apa itu kan pertanyaan yang paling sering banget tuh yang ditanyain sama orang-orang yang pemerintah pasti nanya itu, apa hasil kalian, apa segala macam. Terutama abangda nih kan. Itu kan buat apalah aksi dan lain-lain sebagainya. Itu memang menjadi pertanyaan klasik sih. Tapi artinya ketika pertanyaan balik terus, kalau lu nggak demo gimana gitu loh? Apa lebih bagus juga? Apa lebih baik juga? Kan gitu kira-kira. Artinya dengan kita memastikan kita berpartisipasi, terutama aksi, melakukan demonstrasi, sepahit apapun hasilnya, estafet itu kita lanjutkan. Hal-hal baik ya. Estafet itu kita lanjutkan. Kalau kita memutuskan untuk nggak ada gunanya, hasilnya juga toh koalisinya gemuk, nggak mungkin didengar dan diputuskan juga dalam sistem politik kita, gitu kira-kira, udah berhenti aja kita di kamar aja masing-masing. Ya, pembiaran itu lebih buruk. Iya benar sih. Tongkat estafet ditaruh, udah itu lebih parah dan lebih fatal. Artinya di dalam meneruskan pressure group gitu untuk terus menggaungkan hal-hal yang sifatnya aspiratif,
pendapat dan lain-lain sebagainya. Itu tetap harus dilanjutkan. Dengan mobilisasi massa atau dengan 2 mic seperti ini, itu tetap harus dilanjutkan. Meskipun kalau kita misalkan kita bahas salah satu kebijakan, belum tentu juga kan? Belum tentu juga ya didengar dan dipedulikan kita. Emangnya kita siapa ya, Bang? Tapi kalau pada akhirnya mic ini ternyata bisa memantik gitu loh banyak orang dan membuat diskursus kembali dan lain-lain sebagainya, apa salahnya kita melanjutkan estafet dengan cara seperti itu? Kan gitu kira-kira. Artinya pasti akan ada pertanyaan sinis kayak gitu. Ya biarkan pertanyaan sinis itu tetap ada menjadi bumbu gitu loh. Kita terus melangkah aja. Ini pertanyaan nih selanjutnya nih Bang ya. Gimana? Itu kan setahun yang lalu ya, kegiatan setahun yang lalu tiba-tiba aksi itu tahun 2019 kan. 2019. Dan lu kan kemarin juga sempat ada aksi gede terkait Omnibus Law. Oke. Yang mana kan sering dipertanyakan publik, netizen terutama di Twitter kan kayak mana sih ketua BEM yang viral ini gitu loh. Kegiatan lu apa Bang, maksud gue setelah itu gitu loh, setelah lu lengser, apakah apa yang lu perjuangin ketua BEM itu masih lu perjuangin gak sih? Karena gue jujur-jujuran aja nih, gue tuh masih belum ngeliat nih, maksud gue kayak langkah selanjutnya dari Manik, dari Fatur, lu Dino, untuk melanjutkan estafet perjuangan yang tadi lu bilang gitu loh. Coba sama-sama kita evaluasi lah ya. Dari mulai pertanyaannya. Mana nih yang kemarin lantang? Ya. Kok sekarang nggak kelihatan? Gitulah kira-kira lah ya. Kalau pada akhirnya gue mau wajarkan, nggak masalah. Mau dipertanyakan itu pun nggak masalah. Mau dipertanyakan kembali dan terus menerus dipertanyakan, bagi gue nggak masalah. Nggak ada soal mempertanyakan hal itu. Tetapi memang kita harus akui ada salah satu ruang gerak yang terbatas secara resonansi. Ketika gua yang kemarin menjabat dan gua yang sekarang sebagai individu, pasti kan pengaruhnya akan beda dong. Iya kan? Kemarin orang melihat dan menaruh standar kekuatan tahun lalu, gua Manik dan lain-lain sebagainya lah, itu masih bisa yang memobilisasi massa, masih bisa yang bawa orang-orang untuk ayo kita teriakan lagi, lantangkan lagi dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang periodenya kan sudah beda. Nah ini sebetulnya menjadi yang menjadi kekurangan, kritikan bahwa periodisasi di dalam memperjuangkan sesuatu dalam ruang lingkup BEM itu sangat terbatas. Gitu. Ini kritikan dan sebetulnya kekurangan juga. Jadi artinya bahwa ketika orang-orang melimpahkan itu, bahwa lu tetap harus ini dong dengan kapasitas kekuatan yang berbeda, maka itu akan beda hasilnya. Maksud gue ya kan lu udah dapat, bukan exposure terlalu kasar menurut gue ya. Itu satu. Yang kedua, meskipun kita misalkan pada akhirnya dilimpahkan mata publik, banyak yang mengawasi, banyak yang ya pasti itu tekanan dong, karena bisa jadi tekanan, bisa juga biasa-biasa aja sih sebetulnya gitu kan. Yang ditanya pada akhirnya, lu masih ngelanjutin gak sih perjuangan yang kemarin, kan gitu kira-kira. Nah orang kalau pada akhirnya orang masih semacam menyamakan standar, ngerti nggak kira-kira? Jadi standar gue masih jadi ketua BEM dan gue masih lu sebagai seorang individu biasa, Sultan Rifandi yang biasa aja, yang kekuatannya paling ya udah menyuarakan lewat postingan sosial media, meskipun bisa terlibat aktif juga di dalam, karena gerakan kan banyak kan, bukan hanya pergerakan kan cuma bukan tentang pergerakan itu mahasiswa. Dia makanya kritikan yang pertama gue sampaikan adalah kalau ikatan yang memakai BEM, maka kekurangannya di situ, bahwa ada periodisasi yang pasti akan ada terbit dan akan ada terbenam, ada jangka waktu, gitu. Maksud gue gitu loh. Oke, kita kayaknya udah terlalu lama bahas tentang mahasiswa. Mungkin kayak kita perlu ngebahas tentang hidup Sultan Rifandi hari ini. Itu lebih nggak penting lagi kan.
Produced by Total Politik and powered by haluan.co.